Trading. Ya, trading jadi salah satu pilihan buat orang-orang cari cuan di era sekarang. Cuman masalahnya banyak orang yang baru terjun ke trading terus boncos karena dia cuman paham technical analysis, tapi ada alasan lain yang sebenarnya simple tapi sulit dilakukan dan sulit disadari oleh orang-orang. Apa itu? Kita akan bahas di video ini. Simak video ini sampai selesai dan kalian bakal dapat poinnya. Oke guys, welcome to Change Spotlight dan bareng saya Febri kita akan bahas materi kali ini yang mungkin buat teman-teman wow, ternyata ini loh yang ternyata kita nggak sadarin sampai saat ini buat kita trading sering boncos dan hal-hal lainnya gitu ya. Cuman sebelum kita ke pembahasan, mari kita pray for saudara-saudara kita di NTT yang Gunung Lewotobi itu meletus dan semoga penduduk di sekitar diberi keselamatan dan tidak banyak korban jiwa. Oke? Nah, mari kita bahas teman-teman. Kenapa banyak yang trading boncos, mau itu dia baru trading atau dia udah trading bertahun-tahun gitu ya, tapi mostly dia banyak kalahnya gitu. Nah, sebenarnya di sini mungkin teman-teman berpikir ini karena technical analysis atau fundamental analysis. Kedua poin itu sama pentingnya, tapi kalau teman-teman menguasai dua poin itu, tapi teman-teman tidak apa ya, tidak memperhatikan hal-hal yang ada pada diri teman-teman, it's a danger. Kenapa? Karena aku udah trading udah hampir 4-5 tahun pernah trading ya dan juga pernah ngasih sinyal dan mungkin akan aku bahas di next video terkait terkait hal itu. Cuman di sini teman-teman yang perlu aku share buat teman-teman gitu supaya obrolan ini tuh sering sering terjadi di antara teman-teman sekitar aku di lingkungan gitu ya yang main crypto terus juga dia trading. Bahkan baru-baru ini aku ketemu di di salah satu event Coinvest dan satu kerjaan juga di ICP sharing apakah kamu trading futures, kamu trading futures atau enggak gitu lah. Mungkin enaknya pakai aku ilustrasiin dengan percakapan aku dengan teman aku ini seperti gini. Jadi pada awalnya dia share gitu. Pada awalnya aku nanya ke teman aku ini, namanya Kenny. Ken, mana trade crypto tuh gitu kan? Sunda gitu ya. Terus dia juga jawab, orang trade gitu ya, orang trade crypto. Terus aku tiba-tiba nyeletuk, trade futures nggak? Oke, ya. Terus aku langsung nanya, to the point, nggak salah sabaraha main futures. Ya, segini bang, banyak kalahnya gitu ya. Terus aku share bercandaan kalau pasti kalau udah open posisi, udah loss nih, posisi udah loss, gatal, terus ya open lagi. Terus dia konfirmasi, bener, orang mau nge loss, close chart, tapi orang atul atau kita gatal gitu, kita pengen buka lagi Binance atau apapun itu marketnya, terus kita open posisi lagi. Nah, ini sering terjadi, nggak cuma di futures, but in whole crypto markets or di spot juga seperti itu. Nah, problem pertamanya itu adalah sering buka chart. Kenapa ini jadi problem? Gini teman-teman, ketika kalian open trade gitu ya, let's say kalian open Bitcoin gitu ya di spot, dan kamu udah punya analisa teknikal yang udah yakin bahwa Bitcoin akan bergerak ke harga yang ditentukan berdasarkan analisis yang dibuat. Tapi ketika kalian udah open posisi, kalian buka chart, itu kalian akan melihat pergerakan candle baik itu 1 jam, 15 menit, 1 menit, bahkan detik gitu ya, yang bisa merubah strategi yang awalnya udah diyakini, udah dianalisis, yakin bahwa Bitcoin bergerak ke harga A, tapi teman-teman karena sering lihat chart atau sering lihat candle, itu akan berubah. Karena pergerakan candle itu banyak sekali dan berbeda di setiap time frame gitu ya. Dan bahkan dengan banyaknya technical analysis itu banyak banget. Nah itu jadi problem juga gitu. Tapi yang kedua yang nggak kalah penting yaitu trading di setiap waktu. Nah ini yang jadi problem yang mungkin banyak orang alamin sekarang gitu ya. Jadi kayak misalkan ada yang bilang kalau misalkan kita trade
10 kali sehari, atau compound, pernah dengar compound misalkan sehari 1%, nanti kalau kita di compound itu bisa jadi berapa ribu persen. Guys, mungkin ada cuman 1 banding 1000 yang bisa melakukan hal itu gitu. Kenapa? Karena trading itu menguras energi kita, guys. Secara kalian gak sadar, walaupun cuman scroll handphone gitu ya, itu menguras energi kita, di mana kita harus buka chart, kita harus berpikir, karena kan antara beli dan jual, it's a two choice, tapi kita sulit untuk menentukan pilihan itu. Dan ini sebenarnya balik lagi kepada poin awal tadi. Ketika kalian udah fokus dengan analisis awal, ya kalian tunggu, atau kalian buka chatnya jangan sering, jangan per jam, jangan per 30 menit. Tapi kalian coba, kalau kalian trading spot ini ya, kalian coba opennya misalkan 4 jam sekali, kayak yang tadinya 1 jam jadi 4 jam sekali. Terus kalau misalkan kalian trading futures, nah itu yang sulit. Trading futures itu sulit. Nanti aku jelasin kenapa trading futures itu sulit, dan hanya orang-orang yang punya tingkat fokus tinggi dan mungkin jiwa gambling tinggi itu bisa main futures gitu. Nah, itu problem nomor 2 gitu ya. Terus yang ketiga, ini sebenarnya masih relate, yaitu adalah emosional. Kenapa emosional ini sering terjadi? Ini menurut aku ini bersangkut pautan dengan poin pertama tadi dan juga poin kedua ya. Karena kita sering buka chart, karena kita sering open posisi, emosional kita tuh susah untuk dikontrol. Terkadang misalkan kita udah buka posisi sehari satu gitu ya, terus loss, akan muncul emosional kita. Aduh ini kalah, aduh ini loss $20, gimana kalau kita open posisi lagi. Terus kita beranggapan dan berpikir kita akan menang, tapi pada akhirnya ini akan kalah, atau pada akhirnya dia loss lagi, dan itu terus berulang sampai mungkin ada yang sampai loss semua, atau mereka menyesal gitu ya, posisi lagi, kenapa nggak stop dulu gitu, beristirahat gitu kan. Nah itu yang jadi masalah juga. Jadi dari poin 1, 2, 3 ini bersangkutan. Yang pertama sering buka chart, yang kedua trading setiap waktu, yang ketiga emosional. Nah setelah emosional ini lihat lagi nih, yaitu nafsu atau keserakahan orang ya, greedy. Kadang kita namanya manusia pasti punya tingkat keserakahan masing-masing dan levelnya berbeda gitu ya. Cuman teman-teman tetap harus bisa kontrol dan manage itu, dan ada beberapa cara yang bisa dihadapin gitu ya, atau menjadi solusi untuk mengontrol tingkat greedy kita, untuk menuruni kadar nafsu dalam uang gitu ya. Kalau dalam hal lain itu beda cerita lagi gitu. Nah, kenapa nafsu menjadi problem yang besar di trading juga selain emosional? Yaitu tadi, kita punya ambisius, kita pengen punya 100 juta atau 1 miliar pertama dari trading gitu ya, dalam waktu 3 bulan. Tapi modal kita cuma berapa gitu. Ataupun modal kita besar, kalau kita punya tingkat ambisius yang tinggi, is not too good gitu. Ini nggak terlalu bagus gitu buat teman-teman. Cuman yang perlu digarisbawahi, greedy itu ada dan nggak mungkin, dan aku juga punya tingkat greedy-nya. Misalkan aku juga pengen apa gitu kan, pengen misalkan sekali trading itu dapat 100 juta atau beberapa puluh juta, but I can do it again, oke? Dan kenapa, nanti aku akan jelaskan di video selanjutnya kenapa aku mulai mengurangi porsi trading, dan kenapa mulai meninggalkan uh, chart dan segala macam, dijelaskan di video selanjutnya, oke? Nah, terus yang terakhir, sebenarnya ini lebih ke cara berpikir kita. Kita harus realistis. Untuk menghadapi tingkat nafsu atau greedy tadi, itu kita harus realistis gitu. Jadi orang itu kita harus realistis gitu kan. Kita bisa dapat 5% atau 1% pun, kalau kita syukuri, ya itu besar. Tapi kalau kita dapat 20%, 30%, bahkan 100% kita kurang, ya kita nggak susah untuk mengurangi tingkat greedy kita gitu kan. Nah jadi kesimpulannya teman-teman, trade itu bukan hanya masalah teknik analisis, fundamental, koin apa mana yang bagus, tapi ada banyak aspek. Ini masih menjadi salah satu kategori aspek, yaitu adalah diri sendiri. Trade itu seperti kita melawan diri sendiri dan cerminan diri kita yang ketika kita berhadapan dengan uang, gitu kan.
Di selain itu ada lagi aspek yang mungkin teman-teman akan lebih ngeri kalau misalkan trading di kripto gitu. Cuman aku nggak bahas di video ini karena ini spesial untuk uh, trading itu musuhnya salah satunya adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa mengatasi diri kita sendiri, kemungkinan nggak pasti, tapi kemungkinan kita bisa win rate kita trade itu lebih bagus lah daripada kita misalkan nafsu emosional, terus juga greedy, terus kita nggak realistis, kita selalu trading setiap waktu. Karena sebenarnya kalau kita trade kripto tuh lebih enak. Kenapa? Itu 24 kali 7. Beda dengan stock market yang ada hari liburnya. Cuman jadi minusnya orang-orang suka greedy dan dia atau pasti kayak aduh di satu orang libur kenapa kita nggak trade? Nah, karena nggak ada liburnya, kita juga ke bawah nggak ada libur untuk menenangkan diri dari hiruk pikuk kayak misalkan buka laptop, gadget segala macam libur gitu ya untuk rest. Karena pasti teman-teman di sini yang trade Sabtu Minggu pasti buka chart, pasti buka berita tentang kripto yang mancing teman-teman buat open trade gitu ya dan lain-lain gitu. Itu pasti, pasti. Terus apalagi kayak gini nih. Misalkan kita udah dapat liquid ya atau kita udah dapat profit. Jangan kan kita liquid gitu atau kita kalah loss gitu. Ketika kita profit pun ketika kita profit, kita nggak berani untuk stop. Stop untuk trade dan lanjutkan nanti ketika uh, uh, diri kita udah siap untuk open trade baru lagi gitu. Kadang kita bilang oke, kita udah profit nih $10 cukup lah buat hari ini. Pasti bullshit dia nggak bullshit sih. Beberapa orang, kebanyakan lah, dia pasti akan open trade lagi. Kenapa? Karena dia berpikir hari ini hari untung kita nih. Kita bisa profit lagi gitu kan. Padahal kalau dia stop, mungkin besok kita punya pikiran lebih fresh, decision lebih bagus, dan potensial loss-nya itu lebih menurun kadar loss-nya gitu. Kita nggak bisa pastiin kalau besok bisa kita win, kalau kita istirahat, itu pun kita masih bisa loss gitu. Apalagi orang yang misalkan tradingnya setiap waktu, setiap jam, dan nggak ada liburnya. Hey guys, orang kerja aja tuh butuh libur gitu kan. Otak kita tuh butuh libur, butuh fresh. Kalian harus lihat dunia luar. Supaya apa? Supaya ketika kita take decision, kita dapat keputusan yang persentasenya itu lebih bagus outputnya gitu. So jadi itu apa ya experience yang aku share dari teman-teman dan sebenarnya untuk masalah trade ini banyak yang pengen aku share. Ini mungkin part satunya. Selanjutnya mungkin kayak aku akan bahas kenapa aku mulai meninggalkan dunia trading dan segala macam. Terus juga bagaimana trading kripto itu sisi gelap dan sisi cerahnya gitu ya. Karena aku kalau misalkan sekarang ada yang datang pengen belajar kripto, to the point. Kamu main kripto mau nyari uang atau mau mempelajari teknologinya. Kalau kamu mau mencari uang, gak bisa dengan cara cepat. Itu poin pertama. Kenapa? Karena kalau kita kasih bumbu-bumbu kayak oh iya di kripto orang kemarin atau aku dapat 100 juta ada 200 juta ya orang pasti tertarik lah siapa yang nggak tertarik gitu ya tapi kita harus realistis gitu ngasih tahu orang tuh kasihan juga kan kalau kita misalkan kasih tahu yang join kayak segala macam atau misalkan kamu bisa profit nih trading apa atau memes atau apa gitu kasihan kalau orang yang baru join gitu nah itu kalau misalkan orang datang ke aku itu kecuali kalau dia datang kayak misalkan tertarik dengan teknologi seperti apa gitu ya aku senang gitu ngobrol. Nah kalau udah mulai pengen tahu trading aku pasti kasih tahu langsung yang uh, dark side dari trading atau pengalaman pengalaman buruk aku dari trading gitu ya dan kenapa berhenti gitu dan ya lebih bikin dia sadar bahwa kamu harus bijak gitu dalam mengambil keputusan dan kamu harus apa ya melihat dari dua sisi, nggak cuman dari satu sisi profitnya doang. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kalau kalian punya pengalaman-pengalaman trading yang mungkin menarik, kayak misalkan punya story gitu ya, kalian boleh share di komentar nanti akan aku reply dan ya mungkin jadi inspirasi buat teman-teman atau bisa jadi contoh buat teman-teman. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, subscribe video ini dan oke, bye bye.